Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan eh, menyampaikan tentang tugas LKM 2 tentang implementasi enkripsi asimetris dengan GPG. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ivan Cahya dengan 3 NIM terakhir 172, dan ada teman saya, Maris Alsabina Azuhra dengan 3 NIM terakhir 188. Next slide. Baik, eh, mengapa sih enkripsi itu penting? Nah, alasan utamanya yaitu karena adanya ancaman digital. Bayangkan jika kita mengirim pesan, entah itu bisa lewat WA ataupun lewat email dan lain-lain. Nah, kalau pesan tersebut itu tidak dienkripsi, pesan itu bisa saja disadap oleh orang lain. Biasanya disebut sebagai pihak ketiga pencuri data. Kemudian, arti dari enkripsi itu sendiri adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia agar hanya pihak yang berwenang saja yang dapat membacanya. Kemudian tujuan utama enkripsi itu ada dua, yaitu yang pertama sebagai confidentially, yaitu memastikan hanya pihak yang berhak yang dapat membaca pesan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu integrity, yaitu memastikan pesan tidak diubah selama transmisi. Next slide. Nah, di sini ada GNU Privacy Guard atau singkatannya GPG. GPG sendiri itu adalah implementasi bebas dari standar OpenPGP atau Pretty Good Privacy. GPG sendiri itu memiliki 3 fungsi kunci, yaitu fungsi kunci yang pertama enkripsi untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca. Yang kedua yaitu dekripsi untuk mengembalikan data yang terenkripsi ke bentuk awalnya atau aslinya. Kemudian fungsi kunci yang ketiga yaitu penandatanganan digital, digunakan untuk memverifikasi keaslian pengirim dan integritas pesan. Next slide. Nah, ini ada verifikasi persiapan. Nah, untuk tugas LKM 2 ini kita menggunakan JNU Privacy Guard GPG tadi ya. Itu dia adalah software open source yang mengikuti standar OpenPGP. Nah, ini kita menjalankannya itu di tempat atau bahasa lingkungan yang berbeda ya teman-teman. Ini yang pertama, Maris ini dia pakai Windows PowerShell dan saya memakai Linux Terminal. Nah, di sini ada GPG version ya, untuk mengecek versi GPG. Ini memastikan aja untuk instalasi supaya berjalan dengan baik dan menampilkan algoritma yang didukung. Misalnya ini ada RSA, AES, SHA-256 gitu. Next slide. Kemudian ada pasangan kunci atau disebut dengan key pair. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita ada sedikit pengertiannya yaitu enkripsi asimetris, yaitu eh, penggunaan sepasang kunci, jadi saling berpasangan atau key pair tadi ya. Kemudian ada public key. Public key itu sendiri itu digunakan untuk enkripsi pesan, digunakan secara terbuka. Kemudian ada private key. Private key itu sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk dekripsi sebuah pesan. Nah, eh, ada analogi sederhana itu seperti
public key itu seperti alamat rumah yang bisa dibagikan ke siapapun, sedangkan private key itu sebagai kunci rumah tersebut, jadi harus benar-benar dijaga dan tidak sembarang orang atau yang berwenang lah gitu. Nah, di sini ada GPG list case itu untuk menampilkan public case digunakan untuk enkripsi. Sedangkan GPG list secret case itu menampilkan daftar private keys yang digunakan untuk dekripsi dan penandatanganan. Next slide. Nah, di sini kita akan menenkripsi pesan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Di mana langkah pertama yaitu B1 tentang membuat file sederhana. Nah, ini masing-masing dari kami itu membuat file berisi data pribadi. Ini ada contohnya nama, name, password, API key, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya terlampir ini ya. Kemudian ada tanda lebih besar itu digunakan untuk membuat file baru dan tanda eh, dua lebih besar dua gini itu untuk menambahkan baris ke file yang sudah ada. Jadi sebenarnya file ini itu berisi informasi yang tidak seharusnya dibagikan ke orang lain. Jadi perlu enkripsi terlebih dahulu. Lanjut, next slide. Nah, ini kemudian ada eh, langkah selanjutnya yaitu B2 untuk enkripsi file untuk diri sendiri. Setelah filenya tadi kita buat, itu kami mengenkripsinya menggunakan public key milik sendiri. Nah, ini contoh perintahnya terlampir ya. GPG spasi strip encrypt strip itu recipient. Nah, strip recipient ini adalah email atau ID dari public key yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Nah, selanjutnya ini ada B3 yaitu dekripsi pesan. Dekripsi file, sorry. Nah, langkah ini tuh langkah untuk membuka kembali file yang sudah dienkripsi atau diproses dekripsi. Nah, ini contoh perintahnya terlampir ini. GPG spasi strip dekripsi secret. Nah, selain dijalankan GPG itu dia akan mencari private key yang cocok dengan public key yang digunakan pada saat enkripsi. Next slide. Nah, ini di LKM tadi ada sesi menjawab pertanyaan dan sekarang menjawab yang pertanyaan B. Pertanyaan pertama, mengapa Anda perlu memasukkan pasparase saat deskripsi? Ya, jadi ini tuh berfungsi untuk lapisan keamanan tambahan untuk melindungi private key-nya si pengguna gitu. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda mencoba dekripsi tanpa memiliki private key? Nah, ya proses dekripsinya gagal karena tidak ada kunci yang bisa buka data yang terenkripsi tersebut. Terus yang pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan enkripsi simetris dan asimetris berdasarkan praktikum ini. Jadi kalau yang enkripsi simetris itu lebih sederhana tapi kurang aman karena hanya pakai satu kunci, sedangkan yang asimetris itu lebih aman karena menggunakan sepasang kunci atau public dan private key. Kemudian lanjut next slide. Nah, kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu bagian C, enkripsi untuk orang lain. Bagian ini menjelaskan bagaimana proses kirim atau terima file terenkripsi antara dua orang. Yaitu yang pertama ekspor public key. Di sini mengambil public key dari partner atau diri sendiri. Yang kedua yaitu import public key.
Di sini memasukkan public key partner ke dalam GPG agar bisa mendeskripsikan file untuk partner. Yang ketiga yaitu bisa membuat file yang ingin dikirim kepada partner. Next. Yang keempat yaitu enkripsi file untuk partner. Di sini partner harus membuka file itu memakai private key-nya sendiri. Yang kelima yaitu partner deskripsi file dari partner. Partner ini membuka file tersebut menggunakan private key miliknya sendiri. Next. Menjawab sesi pertanyaan C, yaitu yang pertama, mengapa Anda menggunakan public key partner untuk enkripsi bukan private key Anda? Jawabnya yaitu public key digunakan untuk enkripsi karena sifatnya terbuka dan hanya dapat dibuka oleh private key yang cocok. Private key tidak boleh digunakan untuk enkripsi pesan rahasia karena tujuannya adalah menyimpan kerahasiaan, bukan digunakan untuk distribusi keamanan. Yang kedua yaitu apa yang terjadi ketika Anda mencoba deskripsi file yang dienkripsi untuk partner menggunakan private key Anda sendiri. Maka deskripsi akan gagal karena file tersebut dienkripsi menggunakan public key, sehingga punya private key partner yang dapat membuka dan membaca isinya. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana asymmetric encryption menjamin keamanan komunikasi. Asymmetric encryption sendiri aman karena kunci untuk mengunci dan kunci untuk membuka file itu berbeda dan mustahil menebak private key dari public key secara praktis. Next. Challenge pertama yaitu GPG bisa mengenkripsi satu file untuk banyak orang sekaligus. Contohnya seperti ini. Cara kerjanya yaitu GPG membuat session key, kemudian session key itu dienkripsi ulang untuk setiap penerima dengan public key masing-masing. Semua informasi ini disimpan dalam satu file GPG. Next. Next. Challenge yang kedua yaitu trust level management. Trust level ini tingkat kepercayaan pada suatu pemilik suatu key. Next. Arti setiap trust level yaitu yang pertama unknown. Artinya belum menentukan tingkat kepercayaan pada pemilik key. Yang kedua yaitu never. Artinya pemilik kunci tidak dipercaya untuk menandatangani kunci orang lain. Yang ketiga marginal. Artinya pemilik kunci mungkin bisa dipercaya, tetapi membutuhkan lebih dari satu tanda tangan agar kunci valid. Yang keempat full. Artinya pemilik kunci sepenuhnya dipercaya untuk memverifikasi identitas orang lain. Yang terakhir yaitu ultimate. Artinya kunci milik sendiri sehingga dipercaya sepenuhnya tanpa ragu. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.